Tanggal 26 Desember 2004, sekitar pukul 7 pagi, bencana tsunami dahsyat berkekuatan 9,3 skala Richter menghantam Banda Aceh dan sekitarnya. 275.000 orang meninggal dunia dan ribuan bangunan rata dengan tanah. Di balik bencana gempa dengan durasi terlama di dunia itu yakni 600 detik, 32 gedung yang dibangun dengan konstruksi sarang laba-laba KSLL ternyata masih berdiri kokoh. Di antaranya Gedung Taspen, Jiwasraya, SMKN 3 Banda Aceh, Dinas Perhubungan, Kantor Bapeda Simelu, dan lain-lain. Ini membuktikan pondasi sarang laba-laba sanggup menahan gempa dengan kekuatan besar. Jalur Pantura Jawa membentang lebih dari 1.000 km dari Anyer di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur. Jalur ini sangat kondang dan sering menjadi perhatian masyarakat pada saat Lebaran tiba. Selain menjadi jalur favorit pemudik, Pantura juga terkenal sebagai proyek perbaikan jalan yang tak pernah ada habisnya, sehingga sering dijuluki proyek abadi. Jalur Pantura sudah lama disebut sebagai proyek abadi. Ini terkait dengan kerusakan jalan yang seolah tiada henti. Dan Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat kerusakan jalan Pantura yang cukup tinggi. Lalu adakah ketahanan konstruksi untuk persoalan ini? Kita akan cari tahu dalam Indonesia Membangun kali ini. Salah satu faktor yang paling berdampak pada kerusakan jalan adalah tidak sesuainya beban kendaraan dengan kapasitas beban jalan. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah sudah menggelontorkan 6,58 triliun rupiah untuk perawatan jalur Pantura. Padahal, jika Pantura dibangun dengan sistem konstruksi yang maksimal, barangkali dana sebanyak itu bisa dialokasikan ke tempat lain yang lebih bermanfaat. Konstruksi ini menggunakan sistem rigid, di mana di paling bawah dicor terlebih dahulu dan kemudian di atasnya itu perkerasan aspal. Terbukti di bawahnya terdapat retakan-retakan. Mungkin akan lain ceritanya jika menggunakan sistem jaring laba-laba. Saya sempatkan diri mendatangi pakar geoteknik ITB Bandung, Profesor Abdul Aziz Jaya Saputra, untuk mencari tahu solusinya. Menurutnya, konstruksi sarang laba-laba pantas untuk diterapkan di jalur Pantura, khususnya untuk kawasan yang memiliki tanah ekstrim. Alasannya, pondasi sarang laba-laba memiliki daya tahan horizontal yang bagus dan cocok untuk tanah yang beresiko. Sudah ada tes jalan seperti itu, ya itu memberikan suatu indikasi bahwa yang paling cocok yang mana gitu ya, berdasarkan performance dari tes yang berjalan yang sudah dilakukan. Sebenarnya seperti saya katakan tadi, syaratnya tuh tanah itu kan mempunyai sifat menerima beban, tapi juga dia bisa berubah bentuk karena beban itu, jadi dia bisa meleok-leok gitu ya. Di samping itu mungkin juga ada pengaruh-pengaruh tanah lain seperti tanah ekspansif dan sebagainya, bisa mengembang karena air, bisa menyusut karena kering panas, gitu ya, karena panas. Jadi faktor-faktor itu yang cuaca dan sebagainya itu yang harus diperhitungkan dalam desain apapun.
Jadi mungkin desain yang manapun bisa diperhitungkan kalau hal-hal seperti itu dimasukkan dalam faktor dalam perencanaan. Cuma sekarang bandingkan mana yang paling efektif, mana yang paling efisien, ekonomis, itu aja kan. Konstruksi sarang laba-laba KSLL dinamakan demikian karena rangkaian rim betonnya mirip dengan sarang laba-laba. Meski dangkal dan volumenya minimalis, kekuatannya sangat besar, sehingga saat terjadi gempa, ia akan berlaku seperti kapal di atas ombak. Pengalaman di Aceh membuktikan bangunan yang dibuat dengan KSLL mampu bertahan dengan goncangan gempa hingga 9,3 skala Richter. Sarang laba-laba mungkin mempunyai kemampuan untuk menahan gaya dorong dari gempa. Walaupun gempa skala 9 skala Richter itu kan di pusat, di dasar batuan dasarnya, sampai ke tanah, ke atasnya kita nggak tahu berapa, harus ada pengukurannya yang tepatnya berapa gitu ya. Artinya beda ya, Prof? Mungkin beda. Memang betul 9 di dasar batuan, tapi berapa di bawah bangunan itu sendiri mungkin tidak per 9, mungkin lebih kurang gitu ya. Tapi kalau sarang laba-laba itu setahu saya ada rip-rip yang bisa menahan, yang diisi tanah bisa menahan gaya dorong gitu ya. Kayak gempa itu menyebabkan dorongan kayak horizontal. Saya juga menyambangi pakar teknik sipil ITB, konsultan dan sekaligus pemakai KSLL, Ananta Sofwan. Menurutnya, KSLL bisa diterapkan di Pantura, tapi faktor air tanah harus diperhatikan, karena itulah musuh jalan raya. Saya kira bisa, tapi harus dilihat jalur Pantura itu kenapa jalan pada rusak. Ya, itu masalah air tanah. Air tanahnya yang harus dikontrol. Pakai sarang laba-laba, kalau air tanahnya nggak terkontrol sama aja nanti. Jadi harus menyeluruh lah ya air tanah di Pantura itu dijaga baik, jalannya juga yang baik, bisa dipakai untuk itu, untuk Pantura. Nah, tapi tidak hanya sarang laba-laba saja, jadi air tanah pun harus diperhatikan. Mulus atau rusaknya jalan berdampak langsung pada para pemakainya. Diperkirakan, rusaknya jalur Pantura menurut Kementerian PU telah membuat kerugian ekonomi triliunan rupiah per tahun yang ditanggung masyarakat penggunanya. Jalur Pantura terbentang dari Anyer hingga Banyuwangi dengan panjang 1.300 km. Kerugian ekonomi akibat kerusakan jalan yang sering terjadi di Pantura ini ditaksir mencapai 200 triliun rupiah per tahun. Untuk membuktikan sistem konstruksi mana yang paling baik, Kementerian Pekerjaan Umum membuat uji coba beberapa macam pondasi di jalur Pantura Bojonegoro, Jawa Timur pada tahun 2010. Di antaranya cakar ayam, rigid pavement, aspal biasa, file slab, dan sarang laba-laba. Tanah di kawasan ini dikenal sangat ekspansif, yakni mengembang pada saat hujan dan menyusut pada saat kemarau. Karena itu, hanya sistem konstruksi jalan yang terbaiklah yang akan bisa bertahan di tempat ini.
5 tahun uji coba di tempat ini, ternyata hanya konstruksi sarang laba-laba dan file slab yang mampu memenuhi harapan. Sedangkan jenis pondasi yang lain, menurut promotor KSLL, Kris Sugianto, tak mampu menahan ekspansifnya tanah Bojonegoro. Di sana ada beberapa model, yang saya ikuti betul adalah 3 model. Model konvensional, itu kos per kilo di antara 10 sampai 15 miliar. Usianya 1 sampai 2 tahun. Yang selalu jadi polemik setiap mau lebaran. Nah, lalu saya melihat sebagai engineer ada yang sangat mendasar. Orang kecenderungan rusak karena dikorupsi. Saya tidak sependapat. Saya melihat jalan itu didesain Belanda 100 tahun yang lalu untuk beban 8 ton maksimal 10 ton. Tapi yang lewat 25 ton. Nah, jadi wajar kalau jalan itu hancur. Nah, harus ada terobosan, harus ada inovasi. Meski sama-sama mampu bertahan di tanah ekspansi, KSLL sedikit lebih unggul dibanding Velslab dalam hal pembiayaan, yakni sekitar 50% lebih murah. Pengalaman Jawa Timur ini mungkin bisa digunakan Jawa Barat yang memiliki pantura dengan tingkat kerusakan yang hampir sama. Nah itu kalau dari beberapa penelitian kelihatannya kalau sarang laba-laba itu di samping beban vertikal dia juga lebih kuat terhadap beban yang lateral gitu, dorongan gitu ya, karena dia punya sayap-sayap gitu ya, ada rib, ada tanah isian sehingga daya gerak ke arah lateralnya itu lebih ada faktor-faktor tambahan. Kekuatan beban jalan yang menggunakan KSLL memiliki kekuatan mulai dari 25 hingga 30 ton. Karena itu, untuk menghadapi sopir-sopir truk nakal yang membawa beban melebihi tonase di Pantura, sarang laba-laba mungkin akan bisa menjawabnya. Saya sudah uji coba sampai 120 ton. Artinya? Jadi saya buat lapangan terbang. Saya undang konsultan dari Inggris untuk menguji kekuatan lapangan terbang saya dengan jaring laba-laba ini. Sampai 120 ton terjadi penurunan 2,7 mili. Cukup sedikit, bahkan tidak. Itu yang membuat bulinya bingung. Jadi dia karena buat dia baru satu-satunya di tes di dunia yang gunakan teknologi yang saya punya. Rusaknya jalan di Pantura selama ini selain karena sifat tanahnya yang ekstrim, juga karena beban kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat MST. Untuk mengatasi masalah itu, tidak ada cara lain kecuali kekuatan jalan itu sendiri yang harus ditingkatkan. Uji coba di Bojonegoro ini membuktikan konstruksi sarang laba-laba bisa bertahan hingga 5 tahun. Ini artinya sebutan proyek abadi yang sering disematkan pada jalur Pantura sesungguhnya bisa segera dihapuskan. Benar juga ya, karena setiap tahun harus diperbaiki. Sampai saya pulang ke Jawa juga susah, karena setiap lebaran. Jadi harus direncanakan sebaik-baiknya lah jalan Pantura ini. Ya. Selain konstruksi jalannya, itu masalah air tanah itu harus diperhatikan. Itu sepanjang Pantura itu masalah air tanah. Masalah air tanah. Air tanah. Mungkin itu. Pak, menurut Bapak sendiri konstruksi yang paling tepat untuk jalur Pantura itu apa? Ya bisa aja rigid pavement dari beton gitu ya. Tapi itu air tanah harus diperhatikan, harus diatur gimana supaya nggak merusak. Karena musuh utama jalan itu air tanah.
Untuk melihat pembuatan pondasi sarang laba-laba, saya meluncur ke kota Depok, Jawa Barat. Di kota ini, pemerintah setempat tengah membangun gedung perkantoran terpadu. Konstruksi ini tidak hanya bagus untuk pembuatan jalan, tetapi juga bagus untuk pondasi bangunan. Karena selain hemat, juga ramah lingkungan serta ramah gempa bumi. Sejumlah tukang hilir mudik menyelesaikan pekerjaannya. Konstruksi sarang laba-laba memang tidak memerlukan teknologi tinggi, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Kalimantan, masuk ke dalam gugusan Ring of Fire yang rawan gempa. Pemkot Depok rupanya menyadari resiko itu, sehingga mempercayakan bangunan pondasi kantornya pada KSLL. Sistem pondasi KSLL, kenapa dikasih nama sarang laba-laba? Ya, jadi pembersihan kolom itu bentuknya mirip dengan sarang laba-laba. Jadi kita sebut sarang laba-laba. Yang di belakang ini? Ya, yang di belakang ini. Nah, tapi kalau dari jauh sini, Pak, ya, saya ngelihatnya nggak kayak sarang laba-laba. Kalau nah, sekarang apa, belum kelihatan karena kita masih pengerjaan rip konstruksi. Pada tahap rip konstruksi. Juga insinyur aja. Konstruksi sarang laba-laba adalah jenis pondasi dangkal yang mengutamakan plat pengaku, rib dengan tanah pengisi. Pola tulangan dan rib disusun sedemikian rupa hingga memiliki pola seperti jaring laba-laba. Tanah dan rib berfungsi sebagai penyalur beban ke lantai dasar, sehingga beban tersebut tersalur secara merata. Manfaat lain tanah pengisi adalah mengurangi kebutuhan volume beton. Dibandingkan dengan tiang panjang, proses konstruksi KSLL bisa lebih cepat karena tidak menggunakan alat berat. Proses ini akan lebih cepat lagi jika menggunakan sistem pracetak. Penurunan atau settlement memang pasti akan terjadi. Namun KSLL menyeragamkan penurunan itu sehingga bangunan terhindar dari kemiringan. Ya, kalau kelemahannya dari sistem KSL ini, dia terutama untuk tanah lunak sekali, tanah gambut gitu ya. Dia memang menolong itu karena kaku sekali, jadi kalau turun sama-sama. Tapi dia tidak bisa mencegah penurunan. Jadi settlement tetap terjadi, tapi differential settlement bisa berkurang. Hanya pernah kejadian saya dengar itu di Pontianak, itu kayak papan gini. Jadi karena bebannya mungkin nggak simetris, miring, tapi miring gini, nggak pecah nggak apa. Artinya di sendiri miring gini, nggak ada. Kemudian mengatasinya, ini dibebani lagi, jadi kembali lagi terus gini. Jadi artinya walaupun terjadi kemiringan atau bisa diperbaiki mudah. Sejak ditemukan pada tahun 1976 hingga sekarang, KSLL sudah diterapkan pada ribuan bangunan, baik itu jalan raya, gedung pemerintahan dan swasta, maupun pelabuhan dan landasan pacu bandara. Di Bandung, Jawa Barat, KSLL telah diaplikasikan pada pondasi kantor di Skimrum, Bapusibda, Pengadilan Tinggi Agama, Bio Farma, dan masih banyak lagi. Sesuai karakternya sebagai pondasi dangkal, KSLL tidak cocok untuk gedung pencakar langit dan hanya tepat untuk bangunan berlantai terbatas. Sebenarnya KSLL itu bisa sampai di atas 10 lantai atau maksimal 12 lantai karena memang pengalaman kita juga sudah pernah sampai ke sana. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi tanah yang tanahnya sangat jelek, istilahnya mempunyai daya dukung yang sangat rendah, itu kita paling tidak itu 3 lantai. Kalau untuk 1 atau 2 lantai itu memang ada, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, jadi mungkin rata-rata bisa dibilang kita untuk gedung 8 sampai 10 lantai lah. Sebagai karya anak bangsa, KSLL memang patut diapresiasi, meskipun belum sempat diaplikasikan di luar negeri. Meski demikian, beberapa penghargaan nasional sudah pernah diperolehnya sebagai bukti konstruksi ini telah teruji di tengah masyarakat.
Kerugian akibat kerusakan maintenance cost itu kurang lebih 1,5 sampai 2 T per tahun Pantura. Tetapi akibat kerusakan jalan tersebut itu kerugiannya lebih kurang 200 T. Kalau melihatnya kita dari sudut economic cost, mestinya inovasi jaring laba-laba ini sebagai solusi. Tepat ya Pak untuk Ya, di mestinya ya. Pantura. Ya, mungkin kalau saya ngomong orang ya kris karena mengembangkan sarang laba-laba kan itu. Padahal saya sebagai engineer mengatakan bahwa ini sesuatu yang layak. Ya, tepat. Dan itu diperkuat oleh Wamen kita yang lalu, Menteri PU, Pak Dr. Dardak ya. Dia sampaikan bahwa Pantura untuk tanah ekstrim yang cocok sarang laba-laba atau pile slab. Hanya agak mahal, dia bilang gitu. Karena melihatnya cost engineering. Gitu, bukan economic engineering. Jadi di dalam pemikiran saya katakan bahwa Pantura itu atau membangun infrastruktur itu harus mengedepankan pendekatan membangun infrastruktur itu investasi menjadi aset. Yang sekarang ini maaf yang terjadi justru membangun infrastruktur itu menjadi beban rakyat dan pemerintah setiap tahunnya. Anehnya, meski sudah diketahui keunggulan KSLL, sejauh ini banyak pihak yang masih memandang sebelah mata. Padahal, keuntungan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat sudah menunggu di depan mata. Mungkin persaingan politik atau apalah dibilangnya. Cuman kalau kita intinya gini, KSLL ini kan teknologi baru di Indonesia yang kita sih sudah melalui tahapan kajian-kajian. Beberapa kali kita sudah uji coba untuk infrastruktur, untuk jalan, untuk bandara, kita aplikasikan di Tarakan dengan Dinas Perhubungan setempat. Berarti kan pemerintah sudah welcome, sudah membuka pintu. Tapi begitulah kehidupan. Segala sesuatu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita idealkan. Inilah upaya yang barangkali masih harus diperjuangkan para pemangku KSLL. Solusi sudah nampak di depan mata. Lalu, kenapa tak kita coba? Mungkin kemauan politiklah yang menjadi kuncinya.